Baiklah, pemirsa Metro TV Lampung, kita kembali lagi ke talkshow. Mungkin tadi belum lengkap Bang penjelasan dari Bang Irwan Nasution sebagai pelaku industri pariwisata Bang. Mungkin bisa jelaskan Bang, apakah memang sedemikian terkendalanya kita di industri pariwisata itu sampai akhirnya begitu infrastruktur dibuka, jalan tol itu terlihat gitu mobil sangat rapat ke arah-arah wisata gitu. Mungkin Abang punya pandangan tersendiri tentang infrastruktur yang ada di arah-arah industri wisata. Infrastruktur juga penting. Dengan jalan tol ini terjadi perpindahan dua arah. Yang dari Sumatera Selatan itu ke Lampung, yang dari Lampung itu ke Sumatera Selatan. Juga di infrastruktur jangan kita lupa. Infrastruktur supporting untuk menuju destinasi wisata itu mesti dilakukan. Sebagai contoh, mungkin perlu ada di Gunung Kunyit, bisa dibikin dermaga marina di situ, sehingga yang mau ke Tangkil, Permata, Tegal Mas bisa diakses dari kota. Jadi kalau terjadi tanggal 1 Januari terjadi kemacetan nggak begitu parah. Juga akses dari laut ada, cuman terkendala dengan kepemilikan lahan ya. Ini mesti ada sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, supaya ini bisa seperti di marina, ada marina seperti di Ancol, ada sisi pelabuhan seperti di Losari. Ya kan kita banyak sekali, dari panjang itu pemilik lahan bisa dilibatkan untuk membangun daripada menjadi lahan tidur. Kalau dibuka, masing-masing pelaku itu membuat dermaga masing-masing yang memenuhkan pantai Bang ya, tapi akhirnya penuh, lebih baik dikoordinasikan jadi satu, diintegrasikan. Karena pemerintah lambat. Jadi pemerintah nggak siapkan. Kalau pemerintah siapkan infrastruktur dari situ saja kemana-mana. Seperti contoh di Marina Ancol, dari situ mau pulau Rambut, mau pulau Bidadari, mau pulau kemana-mana dari Marina pusatnya. Nanti di Marina itu bisa ada oleh-oleh, ada makanan, ada parkir, ada tempat perbaikan alat angkut, boot dan lain-lain bisa ada di situ. Dan ini bisa dilibatkan swasta lah, kerjasama. Dan dari yang berangkat itu kan nanti ada PAD-nya. Beban retribusi penggunaan terminal ditetapkan berapa rupiah untuk perawatan dan PAD bisa dapat dari situ yang berangkat. Jadi terurai kemacetan di jalan Marta Dinata yang Mutun Ringgung itu. Ya, Duta wisata itu terurai nantinya. Ada alternatif, mau ke Tegal Mas ada, mau ke Ringgung ada, mau ke Pahawang juga bisa dari situ. Nanti kalau itu ada mungkin nanti kapal parkir di Ancol itu bergeser kalau ada sewanya, ada marketnya. Benar. Dan kita lebih berkembang lagi. Artinya memang kita harus berebut peluang-peluang seperti itu Bang ya, untuk bisa meningkatkan gitu. Ya kita banyak peluangnya, cuman kita belum bisa gali ya. Banyak beberapa potensi-potensi alam itu harus juga dibuka. Ya kan? Seperti yang di Kalianda Lampung Selatan, air panas itu bisa dihitung satu tahun berapa juta bisa menghasilkan PAD untuk desa atau lurah. Kalau ada undang investor masuk situ, modernisasikan lebih bagus dan dia akan berpromosi. Tetapi air panas itu kan tidak hanya tertutup, dia akan mengalir ke bawah. Di bawahnya masyarakat buka. Tapi nanti akan timbul lebih tinggi lagi PAD-nya, lebih modern lagi, lebih berkelas lagi wisatanya, sehingga nanti bisa terintegrasi antara pantai, buatan, alam, air panas nggak banyak loh. Di Sumatera Selatan juga nggak bisa dinikmatin. Kalau kita ke Ciater itu 24 jam kita bisa main di air panas, dan itu menjadi industri yang besar. Kita punya radio bahasa, makanya saya bilang, kita jangan membuka diri atau alergi dengan swasta, tetapi bagaimana swasta itu bergandengan tangan dengan BUMDes, karena BUMDes tidak akan bisa maju sendiri tanpa melibatkan swasta. Ini yang harus kita kembangkan. Jadi bersinergitas antara investor, masyarakat, dan pemerintah yang fasilitasi itu perlu dilakukan. Oke ya, artinya memang semua pihak harus bekerja sama gitu, terlibat untuk waspada itu ya.
Nah, apalagi memang sekarang infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah itu sangat benar-benar sangat untuk menjadi salah satu jembatan peningkatan wisata gitu. Nah, misalnya di Labuan Meringga itu Pak, Labuan Meringga itu kan dermaga yang memang sudah jadi dan sebenarnya bisa dijadikan potensi wisata untuk di Labuan Meringga itu. Apakah memang sudah ada arah ke sana pemerintah Lampung Timur untuk mengembangkan dermaga itu untuk wisata gitu Pak? Baik, terima kasih. Ke arah ke sana sudah kita ginikan sana. Tapi kita akan koordinasikan dulu dengan instansi yang terkait. Untuk dermaga, kita sudah kerjasama dengan itu kan dermaga pusat Pak. Kerjasama masuk dengan provinsi untuk menarik investasi para wisatawan. Nah, untuk arah ke sana, untuk saat ini kita belum bisa melaksanakan secara full. Kita hanya bisa hanya menginginkan masyarakat supaya datang ke sana, tapi secara ininya fasilitasnya belum memungkinkan. Jangan mau kalah dong Pak dengan Sawaran. Ya. Lampung Timur juga punya potensi wisata bahari sebenarnya gitu Ya. loh. Apalagi di sana kita punya andalan Waikambas. Di sana di sana itu adalah berungkan yang kita ini kan sekarang Pantai Karangmasnya Pak. Pantai Semuanya sekarang alhamdulillah tingkat kunjungan wisatanya di sana satu hari bisa 200 sampai 400 per hari. Kalau hari libur di atas 1.500 sampai 2.000. Dengan tetap di sana COVID-19 ini. Di sana COVID-19. Kalau dia di luar sebelumnya itu bisa sampai 3.000 4.000 di hari libur. Oke Bang, mungkin pamungkas nih Bang, tentang Harbor City ini Bang. Bagaimana harapan kita kawasan terpadu Bakahuni? Siap. Ini mungkin yang sedang ngetren di Pemprov ya, bahwa Pak Gubernur akan menyiapkan satu hub ya. Satu hub untuk bagaimana bisa menarik minat orang yang bolak-balik Bakahuni. Ya. Jadi data yang ada hampir 23 juta orang yang keluar masuk Bakahuni. Jadi kita punya target 10% saja yang masyarakat yang pulang pergi ini bisa menjadi wisatawan. Nah, jadi harapan kita bisa menarik 10% saja dari para penumpang ini. Kemudian dari 10% itu kita sebar. Nah, katakanlah kebijakan kita bahwa kita ada 3 zonasi. Zonasi laut, terutama Pasawaran Selatan, Pasawaran sampai Tanggamus, itu adalah zona 1. Kemudian zona 2 itu adalah pantai pesisir barat. Dan kemudian zona 3 itu adalah Lampung Timur. Nah, jadi kita punya konsep adalah bagaimana menampung 10% dari penumpang ini bisa kita sebarkan kepada 3 zonasi. Nah, karena itu rasanya paling tepat kalau kita membangun Bakahuni tidak saja sebagai harbor, tapi juga sebagai kota wisata. Nah, itulah pemikirannya bahwa kenapa kita harus bangun. Terus pemikiran kedua, strategi, terus terang jalan tol ini sekarang break eventnya saja membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun. Jadi bagaimana strategi supaya trafficnya rame, satu kawasan industri, kedua kawasan pariwisata. Nah, oleh karena itu kawasan pariwisatanya yang mungkin yang pertama dibangun adalah kawasan wisata di Bakahuni. Nah, baru berikutnya adalah kawasan industri. Karena menurut kami kawasan pariwisata Bakahuni ini kita tadinya target 2024 itu launching, Pak Menteri minta kalau bisa 2022 kita sudah launching. Nah, alhamdulillah yang akan dilakukan di Harbor City ini pertama adalah bagaimana merevitalisasi Tugu Siger. Karena Tugu Siger ini kan menjadi landmark kita. Kita akan revitalisasi oleh ASDP menjadikan itu Museum Krakatau dan Taman Bunga. Ini 2021 awal mulai dibangun, insya Allah 2021 itu launching. Menunggu sementara proses pengembangan kawasan yang lain. Nah, jadi Harbor City ini sekarang saat ini sedang dalam
tahap visioning master plan dengan studi kelayakan untuk menjawab maunya Pak Irwan tadi, bagaimana melibatkan swasta. Nah, jadi keterlibatan swasta ini Pak Irwan, mungkin koreksi kita yang sudah-sudah, kita hanya mengatakan bahwa Lampung itu potensi bagus, ada. Begitu orang datang, datanya mana? Nggak ada. Nah, oleh karena itu kita akan jawab bahwa investor datang, ini feasibility studinya, ini master plan-nya. Anda mau yang mana? Silakan, sudah ada hitungannya semua. Nah, itu mengenai Harbor City. Insya Allah artinya proses ini berjalan terus, tidak mengenal kondisi COVID. Kami berjalan dalam proses prepare penyiapan kawasan Bakahuni ini. Oke Bang, terima kasih. Harapan kita industri wisata di Lampung akan semakin berkembang Bang ya. Tentunya dengan seluruh seluruh elemen betul ya. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, demikian akhir dari perbincangan kita di talkshow khusus menyambut HUT ke-46 Lampung Pos dan ke HUT ke-6 SAI Radio FM. Terima kasih pada narasumber yang sudah hadir. Kita akan berjumpa dalam talkshow berikutnya dan tentu saja dengan tema yang berbeda. Saya Mustaan Basran mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.